wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik, yaitu praobservasi bersama rekan saya Muhammad Iqbal, guru kelas 6 SD Negeri 3 Cikareo, Kecamatan Mononia, Kabupaten Tasikmalaya. Baik Pak, Selamat siang. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Di sini saya akan meminta waktunya sebentar untuk berbincang mengenai kegiatan observasi supervisi akademik yang akan dilaksanakan di sini Pak, di kelas PIK kelas 6. Nah, untuk itu hal-hal apa mungkin yang akan didiskusikan pada kegiatan kita kali ini Pak? Kalau boleh tahu, kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan itu Bapak akan mengambil materi tentang apa ya Pak? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPA skema 3 skema 1, yaitu berhubungan dengan manual listrik dan rangkaian listrik. Baik. Nah, kemudian tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai pada materi ini? Ya, ini supaya anak-anak mengetahui bahwa berbagai macam fungsi listrik dan komponen-komponen yang berhubungan dengan listrik. Ya, seperti rangkaian listrik ya Pak. Ya. Nah, lalu pada saat pelaksanaan observasi, aspek apa yang ingin Bapak kembangkan? Pemahamannya dan kemudian proaktif mereka dalam mencoba mempraktikkan membuat rangkaian listrik tersebut. Nah, dari aspek yang akan dikembangkan oleh Bapak, yang menitik beratkan pada pemahaman tadi menurut Bapak peran aktif siswa. Nah, apa kiranya strategi yang akan Bapak rencanakan untuk mencapai aspek yang atau untuk mencapai aspek pengembangan tersebut Pak? Dalam hal ini saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model kontekstual. Dengan adanya model tersebut, nanti siswa akan lebih aktif berperan secara nyata sehingga merasakan apa yang mereka pahami dan menerapkannya secara nyata dalam praktek. Ya, bagus sekali Pak. Jadi anak akan lebih memahaminya ya Pak dengan kegiatan praktek. Nah, persiapan apa saja yang sudah mungkin Pak Iqbal sudah siapkan untuk pelaksanaan supervisi pada hari ini Pak? Ya, saya sudah menyiapkan EPP, kemudian dan media pembelajaran yang akan digunakan berhubungan dengan materi. Bagus sekali Pak. Ya, untuk pelaksanaan pembelajaran nanti ya insya Allah sukses, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Apa dukungan yang Bapak butuhkan mungkin? Ya, dukungan dari sekolah, kemudian dari rekan-rekan sejawat dalam menggunakan berbagai media yang digunakan nanti pada pembelajaran. Nah, dari persiapan yang telah Bapak siapkan, kira-kira Pak Iqbal sudah siap untuk melaksanakan supervisi akademik Pak? Insya Allah siap. Ya, siap. Mudah-mudahan tetap semangat Pak, dan mudah-mudahan pada pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, sukses, tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian juga siswanya aktif sehingga materi yang Pak Iqbal sampaikan lebih dipahami oleh mereka dan mereka juga berperan aktif dan juga mungkin kondisi situasi di dalam kelasnya lebih efektif gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Mudah-mudahan pembelajaran pada ini berjalan dengan lancar. Demikian percakapan observasi yang saya lakukan dengan Bapak. Terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan nanti ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Makhluk syakran wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin.
dipimpin oleh KM. Untuk berdiri. Silakan berdiri. Amalia Tita, Diki, tidak ada sakit ya. Lebihan, Ilmi, Raka, Nila, Jimmy, Novi, Nuria, Ramli, kemana sakit, Tangga, Eka, Iwan, Rifki, Rizka, Rizky, Salwa, Sofa, Naisa, yang tidak ada, yang hidup, yang tidak ada, mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan lepas sembuh kembali. Terus selanjutnya, sebelumnya Bapak ulangi dulu materi pada pembelajaran kemarin, bahwa sudah diterangkan bahwa perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama kalau pipipar apa? Kalau pipipar? Pipipar ya, kalau pipipar? Contoh hewan pipipar? Sapi. Opipar. Kemudian untuk hewan yang opipar. Berhubungan dengan makhluk hidup, tentunya kita semua memiliki perubahan ya dalam cara kita berkehidupan setiap zaman. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, ya, meliputi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gimana nih? Itu yang di atas kita itu apa? Lampu bisa menyala karena apa? Karena adanya listrik. Nah, apakah kalian paham tentang bagaimana listrik dapat sampai menyalakan lampu? Tidak. Kita memahaminya. Mari kita simak dulu video. Listrik bisa ada di rumah kita ya. Yuk pelajari tentang listrik. Saya teman kece, ada yang tahu nggak siapa ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak listrik?
Ya, benar banget. Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday berhasil membuat arus listrik dari magnet yang bergerak di dalam gulungan kawat. Tapi, kalian tahu nggak? Faraday ternyata putus sekolah dan sudah bekerja sejak usianya 14 tahun loh. Waktu itu, ia kerja di sebuah toko buku. Karena itu, Faraday jadi sering baca banyak buku. Dari situ, ia kemudian melakukan banyak eksperimen dan akhirnya menjadi ilmuwan hebat. Keren kan? Sekarang, siapa sih yang nggak butuh listrik? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik. Masak nasi di rice cooker butuh listrik, pompa air butuh listrik, menyalakan lampu butuh listrik. Bahkan saat kamu belajar online, bukan cuma butuh kuota internet loh, tapi kamu juga butuh listrik supaya ponsel atau laptopmu bisa menyalakan. So, listrik itu penting banget buat kehidupan manusia. Lalu, gimana listrik bisa sampai ada di rumah kita ya? Nanti kakak jelasin deh. Supaya lebih paham, yuk kita bahas dulu tentang listrik. Listrik itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, arus listrik adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Perbedaan potensial ini disebut dengan tegangan atau potensial listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, kabel, sekuler, dan lampu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi yang pertama, rangkaian seri, disusun berurutan atau tanpa cabang. Yang kedua, ada rangkaian paralel, yang dihubungkan secara berjajar dengan beberapa cabang. Dan yang ketiga, disebut sebagai rangkaian campuran, yaitu rangkaian antara seri dan paralel. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik kemudian mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui kabel. Arus listrik yang melewati lampu akan diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu bisa menyala. Kira-kira apa ya fungsi saklar pada rangkaian listrik? Coba deh ingat-ingat saklar yang ada di rumahmu. Apakah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, menghantarkan arus listrik, atau sebagai sumber energi listrik? Ya, 100 buat kamu. Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Komponen yang berperan untuk menghantarkan listrik adalah kabel. Kabel terbuat dari tembaga yang bersifat konduktor. Selain tembaga, baja, aluminium, tank, emas, dan perak juga bersifat sebagai konduktor. Sebaliknya, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik disebut sebagai isolator. Misalnya seperti plastik, kayu, udara, kertas, dan karat. Tapi ada juga loh bahan yang bersifat keduanya, dikenal dengan nama semikonduktor. Bahan semikonduktor ini akan bersifat isolator pada suhu rendah, tetapi bisa bersifat konduktor pada suhu tinggi. Contohnya seperti karbon, silikon, dan germanium. Lalu dari mana saja energi listrik bisa diperoleh? Energi listrik berasal dari sumber-sumber listrik. Dari contoh rangkaian listrik sebelumnya, sumber listrik yang digunakan adalah baterai. Baterai bisa menyimpan energi kimia yang bisa diubah menjadi energi listrik. Baterai ada dua jenis, baterai sekali pakai yang bisa digunakan pada remote atau jam dinding, dan baterai yang dapat di-charge atau diisi ulang seperti yang ada pada laptop atau ponselmu. Kira-kira sumber energi listrik apa lagi ya yang berasal dari energi kimia? Aki, dinamo, atau generator? Benar banget, jawabannya adalah aki. Aki berfungsi sebagai penyuplai listrik pada kendaraan. Aki juga memiliki dua kutub dan mengandung larutan asam sulfat sebagai elektrolit. Dinamo dan generator juga termasuk sumber listrik loh. Tapi kedua alat tersebut mengubah energi gerak magnet menjadi energi listrik. Prinsip ini mirip dengan penemuan Michael Faraday. Mana pada generator dapat berputar karena adanya gerakan dari turbin atau kincir. Sumber energi penggerak turbin inilah yang membedakan jenis-jenis pembangkit listrik. Selain energi kimia dan energi gerak, listrik juga dapat dihasilkan dari energi cahaya loh. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTA yang memanfaatkan cahaya matahari.
Bahkan, penelitian terbaru sedang mengembangkan energi listrik dari proses fotosintesis pada tanaman loh. Namanya adalah biofotovoltaik. Untuk lebih lengkapnya, bisa tonton video berikut ini ya. Listrik bukan hanya ada di sumber listrik. Tubuh manusia dan beberapa jenis hewan juga bisa menghasilkan listrik. Namanya listrik statis. Listrik pada hewan. Beberapa jenis hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator atau bahkan navigasi. Contohnya adalah ikan belalai gajah, ikan pari listrik, hiu kepala martil, belut listrik, dan lele listrik. Listrik dalam tubuh manusia. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan oleh tarik-menariknya antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otak, saraf, dan jantung juga melibatkan listrik loh. Nah, sekarang apa saja ya manfaat listrik bagi kehidupan kita? Yang pertama, sebagai alat transportasi. Listrik dimanfaatkan dalam alat transportasi seperti kereta listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Kereta listrik mendapatkan listrik langsung dari pembangkit listrik, sedangkan motor dan mobil listrik mendapatkan listrik dari baterai yang berkapasitas besar. Yang kedua, untuk menghidupkan alat elektronik. Manfaat listrik yang paling sering kita gunakan adalah untuk menghidupkan berbagai alat elektronik yang ada di rumah. Alat elektronik akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain yang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti halnya lampu, sensor, televisi, laptop, dan ponsel mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian setrika, kompor listrik, oven, rice cooker, dan solder mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kipas angin, blender, bor listrik, mesin cuci, dan vacuum cleaner mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Speaker, radio, dan televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Listrik di rumah kita berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Mula-mula, listrik yang dihasilkan oleh PLN dinaikkan tegangannya menggunakan 100 volt menjadi sekitar 500.000 volt. Listrik kemudian dialirkan melalui suket atau singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, tegangan listrik dari suket diturunkan terlebih dahulu menggunakan trafo step down menjadi 110 sampai 220 volt. Gimana? Udah paham ya sekarang? Saat menggunakan alat elektronik, kamu harus berhati-hati ya. Jangan sampai hubungan tersetrum atau terjadi korsleting listrik. Bisa-bisa malah menyebabkan kebakaran loh. Kakak kasih tips nih untuk menghindari korsleting atau tersetrum listrik. Yang pertama, tangan dan kaki dalam keadaan kering saat menggunakan alat listrik. Yang kedua, jauhi stop kontak dan alat elektronik dari air. Yang ketiga, jangan memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Yang keempat, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak. Yang kelima, jangan menggunakan alat listrik yang rusak atau kabelnya telah melupas. Setelah tahu tentang listrik dan berbagai manfaatnya, gimana nih caranya agar kamu bisa lebih bijak lagi? Ya, sadar dan tahu caranya hemat pakai listrik. Listrik di Indonesia sebagian besar masih menggunakan energi fosil yang sewaktu-waktu bisa habis dan tidak dapat diperbaharui. Di sisi lain, sumber energi listrik masih sedikit digunakan dan memerlukan biaya yang relatif mahal. Oleh karena itu, yuk kita hemat penggunaan listrik. Itulah beberapa informasi yang perlu kalian pahami berhubungan dengan listrik. Ya, kita sebagai manusia tidak lepas ya akan kebutuhan listrik. Dengan hubungan itu penemuan yang mengubah dunia. Nah, apa yang kamu rasakan dalam kehidupan saat ini? Sudah tidak? Sudah ya. Setelah adanya listrik, tentu kita akan merasa mudah dalam melakukan segala kegiatan di rumah kita. Contohnya, kan tadinya kita masak nasi dengan menggunakan kompor, sekarang kita hanya tinggal untuk menyalakan saja, kan? Kita dapat menggunakan listrik. Kemudian, ketika dulu kita menggunakan kipas yang
tradisional. Tapi kan sekarang ada kipas angin, itu adalah salah satu manfaat atau penemuan yang dapat mengubah dunia, yaitu listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik. Peralatan di rumah juga banyak yang menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita. Ya, tentu saja ya, dapat kita rasakan sekarang. Kemudian, untuk lebih memahami kalian terhadap materi listrik, coba dibuka buku temanya halaman 1. Sekarang kalian baca dalam hati kalian berhubungan dengan penemuan listrik yang dapat mengubah wajah dunia. Silakan baca dulu. Sudah ya. Ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi kalian, Bapak coba dibacakan paragraf 1 oleh Nila. Coba di halaman 1 yang kalian baca berusaha coba bacakan dengan keras paragraf 1. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newark, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektronik. Mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Kenapa? Karena dia menemukan listrik. Akhir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia adalah yang pertama kali menemukan listrik. Jadi jangan lupa ya, orang yang pertama kali menemukan listrik yaitu Michael Faraday atau sebagai bukan bapak listrik. Sebutkan penemuan pertama Michael Faraday pada tahun 1821. Yaitu yang kita gunakan sekarang yaitu listrik. Kemudian, mengapa penemuan motor listrik oleh Michael Faraday menjadi gerbang menuju arah modern kelistrikan? Karena dengan adanya listrik tersebut, tentunya kemajuan akan kehidupan akan lebih cepat. Kemudian paragraf 4, apakah yang dimaksud dengan hukum Faraday? Nah, coba apa yang dimaksud dengan hukum Faraday? Coba kalian cari di buku barusan setelah dibaca. Apa yang dimaksud dengan hukum Faraday? Hukumnya menerangkan bahwa arus listrik itu apa? Terus apa? Itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan kemudian arus listrik itu dihasilkan dari sebuah gelombang elektromagnetik. Kenapa hukum Faraday diakui sebagai penemuan sejarah yang dapat mengubah dunia? Kenapa? Karena secara listrik tentunya memudahkan kita dalam melakukan segala upaya. Sekarang coba dibuka halaman selanjutnya. Nah, amati dulu rangkaian seri dan paralel. Coba. Melakukan perkembangan listrik pada rangkaian, lakukan percobaan untuk mengamati arus listrik pada rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian listrik yang sederhana itu seperti berikut ya, rangkaian seri ya, ada rangkaian terbuka dan
seperti halnya kita akan menyalakan lampu. Nah, rangkaian ketika akan menyalakan lampu, rangkaian seri tersebut terbuka. Dan ketika kita klik atau mencet tombol lampu tersebut, maka bila rangkaian tertutup, otomatis lampu akan menyala. Kita lihat ya, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian itu dan dijelaskan ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Dapat terlihat ya, untuk rangkaian seri itu tidak ada percabangan, jadi hanya satu jalur seperti ini. Ini dinamakan dengan rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik bercabangan. Jadi untuk rangkaian paralel itu ada percabangan di kabelnya ya, setelah dari sumber listrik kemudian alat yang berjalan terdapat percabangan seperti ini. Perbedaannya dapat dipahami ya, itu perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian setelah kita adanya listrik, tentu dapat maaf. Coba diamati dulu halaman 4. Ya. Amati komponen yang terdapat pada sebuah senter di halaman 4 supaya pada sebuah senter itu terdapat baterai, kemudian apa lagi? Lampu, kemudian alat yang pada baterai dan lampu, kemudian saklar ya. Baterai atau senter yang kita gunakan, nah itu merupakan salah satu contoh dari sebuah rangkaian seri ya. Selanjutnya mengamati perubahan sosial budaya listrik. Aliran listrik membawa perubahan bagi kehidupan bidang sosial budaya masyarakat. Nah, bahkan kehidupan manusia saat ini sangatlah bergantung pada energi listrik. Tentu ya, untuk belajar kita menggunakan listrik, lampu, fokus, kemudian ketika makan kita menggunakan listrik untuk makan nasi. Kemudian ketika akan berpergian, kalau zaman sekarang ada yang dinamakan dengan motor apa? Motor listrik. Sebenarnya listrik bermanfaat bagi kehidupan kita. Listrik bermanfaat sebagai pencahayaan, sumber energi, penghasil panas, penghasil gerak. Nah, tanpa adanya listrik, pabrik dan industri besar yang ada tidak produksi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga, benda-benda yang ada di rumah hampir semuanya tergantung pada listrik. Jika padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Kemudian sekarang coba kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Coba dituliskan, diskusikan apa pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Coba dituliskan di buku kalian. Silakan dapat dilakukan bersama dengan teman-teman kalian. Silakan. Dituliskan bagaimana pengaruh listrik bagi kehidupan masyarakat. Dituliskan ya. Dan barusan dalam selama apa? Bersama kelompok melakukan acara dengan guru, pendiri dan tutor bersama di sekolahmu. Kumpulkan informasi tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kemudian buatlah kesaksian dari hasil diskusi
ada di lingkunganmu. Lakukan identifikasi peralatan rumah tangga yang mengalami perubahan listrik karena adanya penemuan listrik. Tuliskan dalam kolom berikut. Dapat lihat ya. Nomor 1, contohnya sebelum ada listrik koneksi dengan kunci di atas nomor. Nah, untuk sekarang setelah adanya listrik, yaitu dapat menggunakan dengan indikator. Nah, sekarang kalian cari empat lagi untuk menempati perubahan yang terjadi setelah ada listrik yang sudah disediakan. Jadi, sebelum adanya listrik mengatasi dengan panci di atas kompor. Nah, ini perubahan. Setelah mengalami perubahan adanya listrik yaitu dapat menggunakan indikator. Nomor 2, coba setelah sebelum adanya listrik, nah kita indikator itu menggunakan apa? Menggunakan sebelumnya ada listrik. Menggunakan terang. Kemudian setelah ada listrik kita dapat menggunakan sebelumnya. Kemudian sebelum ada listrik kita yang paling penting dalam kehidupan kita yang pertama yaitu mana? Bersih baju dengan sikat. Kemudian untuk sekarang mesin cuci. Kemudian apa lagi yang paling sering digunakan kira-kira apa? Kipas angin, ya kan dulu menggunakan kipas sederhana. Sekarang ada kipas listrik. Kemudian satu lagi yang terakhir televisi. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari adanya listrik. Kemudian setelah kalian mengetahui berbagai macam manfaat dari adanya listrik, tentu juga kita harus memahami bagaimana cara kita menggunakan listrik tersebut atau bagaimana cara kita mengolah listrik tersebut. Di mana dalam sebuah aliran listrik itu terdapat beberapa hal. Antaranya yang pertama ada baterai itu yang dimaksud sebagai sumber listrik. Kemudian ada yang mengantarkan listrik, yaitu dapat berupa kabel atau alat-alat konduktor. Nah, kan alat-alat itu terbagi dua, ada yang konduktor, ada yang yang isolator. Alat konduktor itu yang dapat mengantarkan listrik. Ada kalau isolator itu yang tidak dapat mengantarkan listrik. Seperti kain dan begitu. Kemarin sekarang Bapak akan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa rangkaian listrik.
memiliki satu jalur. Ini menggunakan dengan rangkaian seri. Ya. Ada satu lagi yaitu rangkaian paralel. Kemudian Pak, berupa seri dan paralel. Coba sampai ke dalam. Gantian. Ya. Coba seri. Ya. Tangan yang coba rangkaian seri. Ulang lagi. Coba berangkat. Ya. Buat rangkaian seri terlebih dahulu, kemudian buat rangkaian paralel. Coba. Dan coba lihat bagaimana kalian sudah dapat mempraktekkan bagaimana penggunaan cara rangkaian seri dan paralel. Lalu sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian sudah bagaimana, coba diisi lembar evaluasi yang Bapak sediakan. Ya, diisi berapa? Jangan diisi lembar evaluasi yang Bapak sediakan. Sudah selesai semuanya? Jadi, perkenalkan coba ulangi lagi. Jadi, hari ini kita telah belajar berbagai macam rangkaian arus dan berbagai hal yang berhubungan dengan ini, di mana pada dasarnya kita menggunakan ini. Coba perhatikan apa lagi pesannya. Jadi yang menentukan itu adalah partikel badai pada laut. Rangkaian itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri
kalian dapat bereskan kembali apa yang kalian gunakan di praktek untuk menambah perpustakaan pelajaran kali ini. Silakan UKM pimpin doa terlebih dahulu. Siap,